Nice. Ya. Oke, kalau dari tadi kan Oki sempat bilang kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu nih sebelum mengajukan KPR ya. Kalau enggak nanti sayang udah ngajuin ditolak. Apa aja sih itu hal-hal yang harus diperhatiin ya? Nah, tadi kita lanjut ya dari prosesnya. Udah belum selesai ya, rumah. belum selesai. Nggak apa-apa. Oke. Ini mungkin sambil cerita sih. Karena kalau saya cerita terus nanti teman-teman pusing juga nih dengerin ceritanya gitu, main capek. Tapi yang pasti adalah satu, rumahnya udah ketemu. Pastikan kondisi rumahnya dulu. Rumahnya itu mulai dari kondisinya. Misalnya kalau kondisinya dia istilahnya tusuk sate, ya teman-teman udah mesti siap-siap nanti kalau tusuk sate biasanya nilainya agak ke diskon lebih banyak lagi gitu. Atau kalau misalnya rumahnya kelihatan nih pas masuk ke dalam rumah, ini kok bentuk dindingnya kok nggak lurus gitu, kayak ada belok-belok gitu. Nah, teman-teman mesti pasti sama penjualnya. Ini bentuk tanahnya nggak beraturan ya, karena itu beda lagi harganya gitu, dan itu diskonnya bisa lebih dalam gitu. Terus kondisi lingkungan sekitar gitu. Ini ada sutet nggak? Sutet itu saluran udara tegangan tinggi. Nah ini kalau ada yang berdekatan, biasanya bank relatif agak anti sama yang begitu-begitu. Yeah. Jadi bisa jadi langsung ditolak cuma karena gara-gara jaminannya gitu. Nah biasanya kalau misalnya memang jaminannya buruk sekali, itu ya susah juga kita nyariin banknya gitu, karena memang istilahnya kalau di bank itu ada jaminan yang marketable sama ada yang nggak marketable. Yang paling penting bagi mereka adalah marketable-nya itu, karena kalau sampai kenapa-kenapa kan mereka yang bertanggung jawab untuk lelang gitu. Kalau lelang 1, 2, 3 nggak berhasil juga, ujung-ujungnya banknya yang mesti ngambil, bukan mesti sih, banknya bisa ngambil sih, bisa mengambil alih. Tapi kan bang ngapain juga punya banyak aset di sana sih nih, gitu. Orang mainannya duit kan. Nah, jadi teman-teman pada saat ketemu rumahnya memang perhatikan tuh kelilingnya kondisinya seperti apa gitu, daerah yang benar-benar aman gitu, banjir atau tidak, jalanan di depan rumahnya itu seperti apa gitu. Nah, sebisanya sih makin lebar makin bagus jalanan depan rumahnya. Tapi mungkin satu catatan buat teman-teman aja, kalau yang di dalam masuk ke gang itu sangat sedikit bank yang mau terima, sangat sedikit gitu. Jadi pilihannya udah terbatas banget nanti. Tapi kalau masih lebarnya masih cukup untuk satu mobil pemadam kebakaran, ada mobil pemadam kebakaran. Atau itu equals satu mobil satu motor istilahnya. Nah itu masih cukup banyak bank yang masih mungkin mau terima gitu. Jadi lebar jalanan aja juga teman-teman juga mesti perhatiin tuh gitu. Jadi nggak cuma merhatiin kantong sendiri dan kondisi keuangan kita, ya kita juga mesti merhatiin yang mau kita beli kira-kira bakal dibeli juga, bakal istilahnya diterima sama bank gitu. Karena balik lagi, kalau saya boleh share sedikit ya, ada kalanya orang-orang kaya yang berduit, punya banyak duit, sebenarnya dia bisa beli rumah cash. Tapi ada kalanya dia mengajukan KPR malah ke bank. Dia cuma buat ngetes. Ini rumah dimakan nggak sama bank? Diterima nggak sama bank? Ada masalah nggak sama rumah ini? Nah, biasanya tuh begitu udah habis realisasi, rumahnya aman, selesai balik nama, segala macam udah beres, proses di notaris, biasanya sebulan kemudian langsung dilunasi sama orang kaya itu. Biasanya begitu. Jadi memang ada apa ya, teknik-teknik sendiri lah mereka gitu. Karena khawatir juga ya kalau beli tunai terus tiba-tiba sertifikatnya palsu atau ada masalah nih jangan-jangan sama rumahnya. Gitu. Ya, sekalian juga sama bank kan dibantuin untuk cek sertifikat, kelengkapan segala sesuatunya. Jadi ya betul juga. Sertifikat ada masalah atau tidak gitu. Terus ini memenuhi ketentuan pemerintah nggak? Karena ada dilihatin juga tuh. Selain ngeliatin IMB nih, ini sesuai nggak nih luasnya sama IMB, terus itu ada ngeliatin juga ketentuan GSJ, GSB gitu, garis sempadan jalanan, garis sempadan bangunan, terus juga koefisien ruang segala macam itu dihitung semua, dilihat. Jadi ini rumah tidak melanggar ketentuan pemerintah dan ya sudah oke. Karena kalau
kita beli sendiri kan kita mungkin nggak paham ya. Apa sih itu GSJ, apa itu GSB, apa itu koefisien ruang atau segala macam. Main asal beli. Ternyata begitu beli 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian tiba-tiba pemerintah datang, ada yang ngomong, ini kena pemotongan jalan. Oke. Oleh berapa banyak? Ternyata dalam 10 meter. Itu kan kacau. 10 meter kali berapa panjangnya? Oke. Halaman kita bisa. Iya, bisa jadi berkurang ya. Kalau rumah yang baru beli pertama kali, itu apakah harus sampai cek ke BPN dan juga sampai sebegitunya nggak sih kita? Kalau beli di developer, yang penting reputasi dari developernya gitu. Jadi kita ngeliat track record developernya seperti apa. Karena ya salah satu hal yang penting adalah pada saat kita beli rumah dari developer, biasanya tuh sertifikat belum jadi. Biasanya sertifikat masih proses dipecah, segala macam. Nah, itu developer kan kerjanya macam-macam. Ada yang dia ngerapiin administratif dari awal, tapi ada juga yang sebodoh amat lah, administratif nanti. Yang penting gue jualan dulu, laku dulu, baru beresin, gitu. Nah, kalau yang model yang kedua tuh, laku dulu baru beresin, itu ngurus sertifikatnya dia bisa lama, gitu. Karena saya punya pengalaman beberapa developer yang ya quote-unquote besar ya sebenarnya. Tapi itu 10 tahun berberes sertifikatnya. Gitu. Padahal biasanya wajarnya nih 1 tahun 2 tahun lah maksimal udah beres gitu. Kalau ini sampai berlarut-larut kan berarti kan ada problem sebenarnya gitu. Cuma ya bagaimana diberesinnya ini. Entah ada problem atau jangan-jangan ya amit-amit deh. Jangan-jangan sertifikat gabungannya masih disekolahin di mana gitu, masih masih jadi jaminan gitu. Tapi dia udah mulai asal jual. Nah itu kan ya kalau sampai nanti suatu saat developernya misalnya mabok payang gitu, akhirnya bisa gulung tikar atau apa, itu urusan hukumnya ya kelibet gitu. Padahal kita kan pembelian beritikat baik gitu, dan kita kok jadi repot gini ya. Nah itulah makanya penting banget teman-teman kalau beli rumah baru ya, track record developernya tuh benar-benar dilihat ya gitu. Cari tahu berita gosip-gosip buruknya developer ini apa sih segala macam. Itu penting banget gitu. Oke. Mungkin tahapan berikutnya lagi kok selain tadi udah cek kondisi rumah dan juga tadi apa lagi? Nah, setelah udah cek kondisi rumah segala macam, tadi kan ada 2 dokumen yang kita perlu penuhi lagi, 2 jenis dokumen, yaitu dokumen pribadi, satu lagi dokumen penghasilan, dokumen keuangan gitu. Jadi itu semua udah lengkap, komplit. Nah, kita tinggal ke banknya gitu. Kalau nggak mau ke bank, lewat KPR Academy untuk ngajuin KPR ke bank pun juga bisa gitu. Jadi di situ teman-teman untuk saat ini sih KPR Academy sih kita nggak ngumpulin dokumennya dulu ya, tapi kita memang udah ngasih tahu bahwa mesti siapin dokumen ini dan kita melakukan interview berdasarkan kondisi keuangan segala macam. Sepanjang gambaran yang diberikan itu sesuai, harusnya sih kemungkinan besar bisa disetujui lah di bank yang bersangkutan. Nah, tapi kalau proses manual nih nggak lewat KPR Academy, teman-teman selesai udah kumpulin segala macam dokumennya, nah teman-teman cari banknya. Nah, cari banknya ini agak-agak tricky juga sih sebenarnya kalau saya bilang. Jadi mungkin yang teman-teman perlu tahu adalah nggak di semua cabang bank itu ada marketing KPR. Jadi kalau teman-teman main asal jalan, saya mau masuk ke bank ini, langsung saya mau ajuin KPR. Bisa jadi teman-teman cuma ketemu sama customer service officer gitu, yang mana nanti aplikasi KPR-nya dititip aja dulu di kita, nanti kita bantuin untuk ajukan lewat marketing KPR-nya gitu, nanti kita bantu refer. Nah berarti kan kalau kondisinya kayak gitu ya teman-teman repot juga tuh, nggak bisa nanya-nanya juga. Tadinya rencana mau ngajuin sekaligus nanya, ternyata nggak ketemu. Mesti adanya di cabang ini. Ya PR juga ya, kita keliling cabang bank gitu, padahal baru 1 bank gitu. Kalau banknya banyak, misalnya kita rencana mau 3 bank, ya buat jalan ke sana kemarinya aja udah lumayan kan. Kalau ke cabang yang gede sih, gedenya benar-benar gede ya, maksudnya gedung sendiri gitu. Nah itu kemungkinan besar sih memang ada di situ gitu.
Oke, oke, oke. Mungkin tahan dulu, Poki. Kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan pemilihan bank yang tepat ya untuk pemula jika mau ambil KPR nih. Ini pemilihan bank buat yang baru first time beli rumah nih. Rata-rata biasanya beli rumahnya dari developer dan mereka mau mengajukan untuk ambil KPR. Apakah hanya boleh bank dengan yang rekanan developer aja atau sebenarnya lebih baik cari yang di luar dari rekanan developer juga? Jadi dua paralel gitu. Mungkin yang perlu saya jelasin di sini adalah kondisi kalau kita beli rumah di developer, itu kenapa sih developernya perlu ada kerjasama sama bank, baru banknya mau melakukan pembiayaan. Karena biasanya kondisinya kondisi sertifikat yang nantinya akan dijadikan jaminan ke pihak bank itu belum jadi biasanya. Jadi tanpa sertifikat tersebut, istilahnya bank kan perlu memegang sesuatu nih dari developer. Nah, developer biasanya diminta istilahnya buyback garanti. Jadi kalau misalnya nanti sampai teman-teman ada nunggak 3 bulan berturut-turut atau berapa bulan gitu, sesuai dengan ketentuan buyback garanti tersebut, nah bank bisa ngeklaim ke si developer. Kenapa? Karena banknya bisa bilang, saya nggak bisa eksekusi ini karena belum ada sertifikat dan belum pasang APHT. Gitu. Jadi satu-satunya jaminan saya adalah dari kamu, dari developer. Nah, itu sebabnya bank yang kalau nggak kerjasama, dia pasti nggak mau kasih pembiayaan. Kenapa? Karena buat lakukan kerjasama dengan developer tersebut, bank ngelakuin analisa juga berbagai macam hal. Gitu. Jadi, analisa kemampuan bayarnya juga gitu, termasuk yang masalah buybacknya itu. Kalau seandainya ini dicairin nih, misalnya ada 10 rumah, harga rumahnya masing-masing 1M, total kan 10M. Ya. Udah cair semua ke developer. Terus tiba-tiba 3 nunggak, nggak sanggup bayar. Nah, developernya mesti buyback 3M. Nah, ini developernya mampu atau kagak. Nah, ini bank juga analisa soalnya. Jadi, kalau udah bicara soal rumah primary ya, yang ada dijual sama developer, itu pilihannya memang cuma sama bank yang sudah approve developer tersebut untuk bisa kerjasama. Kalau teman-teman mau coba cari yang di luar itu, sama aja gitu. Bank nggak bakal kemungkinan iya. Oke. Gitu. Itu udah pasti banget nggak bakal bisa dibantu. Gitu. Oke. Tapi bedain ya. Bedain ya. Kalau developernya perorangan dan ternyata itu ada sertifikatnya, masih mungkin. Kalau udah sertifikat ya. Gitu. Jadi patokan utamanya adalah kalau udah jadi sertifikatnya, itu masih mungkin untuk bisa cari bank lain. Oke, developer perorangan itu maksudnya berarti bukan atas nama PT apa gitu. Betul, orang yang bikin gitu. Oh dia biasa bikin berapa rumah gitu. 3 rumah di sini, dia pernah bikin 2 rumah di sini ya. Nah, dia punya lahan, dia ngebangun, dia coba jual. Oke. Kalau dari ini pertanyaan dari ini terkait dengan Peter Nawawi ya. Katanya dia sudah akad kredit, tapi pengen juga nih ngajuin untuk insentif PPN. Ini sebenarnya masih diperbolehkan nggak sih? Kalau udah akad kreditnya tapi minta insentif. Untuk insentif, ini pertanyaannya adalah akad kreditnya kapan gitu. Karena balik lagi kalau misalnya bicara soal insentif PPN ini kan hitungannya adalah ini khusus untuk penjualan yang dilakukan kapan? Per kapan? 2021 ya. Nah, tanggal penjualannya itu juga kan dihitung pada saat masing-masing developer biasanya mencatatkan itu sebagai penjualan pada saat kita bayar booking fee. Gitu. Jadi itu sudah sebagai penjualan. Tapi ada juga mungkin developer yang masih lebih konservatif lagi. Oh, saya baru catat ini sebagai penjualan, nanti aja deh kalau misalnya udah mulai cicil DP. Nah, walaupun jarang ya begini, tapi ada aja sih yang dia lebih konservatif gitu. Nah, itu kan tanggal penjualannya itu tuh yang menjadi penentu ini kena insentif PPN atau tidak. Begitu sih susahnya. Untuk cara kita tahu tanggal penjualannya, kita bisa cek ke dokumen yang mana yang dari developernya, betul. Ngomong developernya. Bicara sama developer gitu. Ini kita transaksinya kapan nih gitu. Waktu itu kan bukannya ada program insentif PPN. Jadi make sure aja ke developernya. Ini sebenarnya saya masih eligible buat insentif PPN nggak sih gitu. Kalau masih eligible ya harusnya
ada proses yang bisa dilakukan nggak nih? Kemarin kan soalnya udah bablas nih, udah akad Ya. realisasi nih, masih mungkin nggak? Gitu. Coba aja. Oke, semoga menjawab ya. Oke, Cuma ya. biasanya Gimana? kalau PPN kalau pajak udah telanjur kebayar, biasanya memang agak susah. Setahu saya soalnya termasuk hal yang mustahil keluar duit lagi ya, tapi nggak tahu, mungkin bisa dicoba. Karena ini kan insentif PPN kan sesuatu yang baru, gitu. Tapi ya dicoba aja, bertanya kan nggak ada salahnya ya. Gitu. Mana tahu memang ada jalannya. Gitu. Oke, wow, ini saya baru lihat jam ternyata udah jam segini. seru banget ini ngobrol-ngobrolnya. Oke, mungkin silakan dilanjutkan lagi, Pak. Oke, apa lagi dari yang mungkin boleh sampaikan dari tahapan KPR-nya? Jadi setelah nanti kita ketemu sama pihak banknya dan kita udah mulai mengajukan, kan dokumen udah komplit tuh semuanya. Nah ini kita perlu perjelas, nanti kalau misalnya saya ditelepon sama analis, ini dari nomor berapa ya gitu. Kita perlu tanyakan itu sih, karena sebaiknya kita save nomornya, jangan sampai nanti kita nganggap ini nomor asing, kita tolak gitu. Padahal analis kredit ini yang mau nanya, bisa kelar langsung gitu. Ini debitur tidak dihubungi, batal. Udah langsung tuh dokumen kita langsung masuk ke tumpukan entah di mana, dan kalau bank yang banyak aplikasinya bisa jadi 2 minggu selesai tuh langsung di-destroy dokumennya. Wow. Kalau itu karena kan banyak ya dokumen, dan itu dokumen pribadi. Jadi bank kan berhati-hati pas. Kalau untuk KPR yang komersial, yang istilahnya yang umum lah gitu, bukan KPR subsidi, itu mungkin analisnya masih lebih murah hati ya. Mungkin hari ini gagal ditelepon, besok masih ditelepon lagi ya. Tapi kalau yang KPR subsidi ya, yang saya dengar itu adalah kalau nggak berhasil ditelepon, bye. Itu kelar lah. itu aduh, kan kita ngajuinnya juga udah repot, nungguin kuota, ngajuin terus mesti ngurus dokumen ini itu ada surat keterangan apalah. Jadi subsidi itu ya benar-benar udah kayak apa ya, benar-benar ya kitanya mesti pantengin banget. Gitu. Nah nanti kalau misalnya udah ditanya sama analis, nah tanyainnya intinya kita jawab apa adanya. Sepanjang kita nggak ada bohong atau apa, harusnya lancar-lancar saja gitu. Jadi selesai dari interview sama analis, janjian sama appraisal, biasanya yang janjian itu nanti sama si pihak penjual sih. Tapi kan yang kenal sama penjual kan kita. Jadi kita yang ngasih tahu, nanti Pak tanggal sekian mau ada datang appraisal. Bisa Pak gitu. Kalau dia bilang bisa, ya udah diaturin aja jadwalnya, ketemu jam berapa, kita kasih nomornya. Biar bisa ketemu, biar bisa dicek sampai masuk ke dalam rumah. Karena kalau appraisal cuma lihat dari luar, itu nilainya pasti beda dibanding dia bisa lihat ke dalam gitu. Nah, itu nanti udah beres verifikasi analis, udah beres appraisal, nanti ya tinggal tunggu keputusan. Nah biasanya sih kalau yang bank prosesnya kenceng, biasanya 3 hari udah bisa keputusan. Tapi kebanyakan bank dalam waktu 1-2 minggu sih gitu memberikan keputusannya. Nah setelah keputusan biasanya dapat dulu tuh, entah di SMS, entah dikasih tahu marketing, selamat ya Pak, Bapak sudah setujui bla bla bla. Bisa jadi sehari kemudian teman-teman baru dapat SPPK. SPPK itu surat pemberitahuan persetujuan kredit atau SP3K. Nah itu ada rinciannya, persetujuan kreditnya seperti apa. Terus nanti teman-teman udah setujui, nanti teman-teman tanda tangan di situ, scan atau fax balik gitu. Nah, nanti habis itu tinggal diatur tuh jadwal akadnya kapan, terus interview sama asuransinya kapan, bla bla bla. Nah kalau udah asuransi udah lampu hijau semua, tinggal akad, terus udah deh, tinggal deal sama penjualnya. Kapan Pak Bapak ngosongin rumah? Sebulan ya Pak? langsung kita yang sono biar keluar. Nah ini biasanya memang penjual bisa jadi mintanya agak lumayan lama juga, bisa jadi 3 bulan gitu. Kadang ada yang minta lama gitu. Nah ini saatnya kita nodong balik. Oke. Wow, ternyata dari satu pertanyaannya kita bisa banyak hal ya. Ini karena KPR ini memang banyak hal yang kita masih belum mengerti di dalam prakteknya seperti apa, di teorinya seperti apa, beda gitu ternyata di lapangan di prakteknya.
Oke, kalau dari mohon maaf nih karena kita kan property talks ini kita cuma ngobrol-ngobrol 1 jam aja nih ya, tapi nggak mungkin semuanya, mungkin pertanyaan teman-teman bisa dibahas. Tungguin aja tanggal mainnya karena kita akan ada webinar juga ya antara Finansialku dan KPR Academy. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail lagi tentang KPR ini. Kapan waktunya? Penasaran? Kalian tunggu aja, pantengin di sosial media Finansialku ataupun KPR Academy. Dan juga nggak cuma itu, kita juga ada banyak informasi-informasi yang bermanfaat ya. Kalau dari KPR Academy bisa teman-teman bisa akses lewat mana aja nih? Oke. Kalau pengen tahu lebih detail. Kita ada website, kita ada Instagram, kita ada YouTube, ada Facebook, dan kita juga ada channel di LinkedIn juga sih. Oke, jadi teman-teman bisa hubungi salah satu dari channel itu untuk tanya-tanya lebih detail lagi ya. Dan juga, oke, mungkin ada sebelum kita tutup hari ini, ada closing statement yang mungkin mau disampaikan buat teman-teman yang mau nonton. Ngambil KPR itu bukan main-main, karena salah melangkah, rumah melayang. Hati-hati. Oh. Bukan nakut-nakutin, ini realita. Ya. Oke, jadi memang harus lebih berhati-hati, makanya butuh perencanaan keuangan dan perencanaan KPR-nya ya. Ya, betul sekali. Siap. Kalau gitu, terima kasih buat waktunya Pak Oki untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di Sabtu siang ini. Sangat sekali bermanfaat nih, banyak teman-teman yang kasih feedback nih. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung, thank you banget ya sudah bergabung dan sudah bertanya. Thank you Pak Oki. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.